Assalamualaikum, apa kabar anak-anak ibu yang hebat? Jumpa lagi bersama ibu dalam materi Hukum Archimedes. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Menjelaskan hukum Archimedes. 2. Menerapkan hukum Archimedes pada benda terapung, melayang, dan tenggelam. 3. Memahami penerapan hukum Archimedes pada kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah melihat kapal laut? Mengapa kapal tidak tenggelam meskipun membawa barang dan orang? Coba kalian perhatikan percobaan berikut. Ketika suatu bola dimasukkan ke dalam air, mengapa beratnya seolah-olah berkurang ya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, simak penjelasannya ya. Fenomena yang terjadi pada kapal laut dan bola di dalam air dikarenakan adanya gaya angkat di dalam zat cair, atau dikenal sebagai hukum Archimedes. Hukum ini menjelaskan hubungan antara gaya berat dan gaya ke atas pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam zat cair. Hukum Archimedes ini ditemukan oleh ilmuwan Yunani yang bernama Archimedes. Akibat adanya gaya angkat ke atas, benda yang ada di dalam zat cair beratnya akan berkurang, sehingga akan lebih mudah diangkat dibandingkan dengan berat benda yang ada di darat. Hukum Archimedes berbunyi, suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Berikut ini rumus pada hukum Archimedes, di mana Fa sama dengan Rho kali G kali V. Penerapan hukum Archimedes pada benda terapung, melayang, dan tenggelam. Benda dikatakan terapung apabila massa jenis air lebih besar daripada massa jenis benda. Contohnya, sebuah styrofoam yang dimasukkan ke dalam air. Benda dikatakan melayang apabila massa jenis air sama dengan massa jenis benda. Contohnya, telur yang dimasukkan ke dalam air yang diberi sedikit garam. Benda dikatakan tenggelam apabila massa jenis air lebih kecil daripada massa jenis benda. Contohnya, besi atau baja yang dimasukkan ke dalam air. Penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa kapal laut bisa mengapung di air, padahal kapal laut terbuat dari besi atau baja? Hal ini karena gaya angkat kapal sebanding dengan berat kapal. Kapal laut memiliki bentuk yang berongga, sehingga volume air yang dipindahkan lebih besar dan gaya angkat ke atas juga lebih besar. Contoh kedua adalah balon udara. Agar dapat melayang di udara, balon gas diisi dengan gas yang memiliki massa jenis lebih kecil daripada massa jenis udara di atmosfer. Contoh ketiga adalah kapal selam. Kapal selam memiliki tangki yang berfungsi menyimpan udara dan air, sehingga bisa menambah atau mengurangi massanya di dalam air agar bisa menyelam, melayang, dan mengapung di permukaan air dengan cara mengeluarkan atau memasukkan air. Ketika terapung, tangki kapal selam tersebut akan berisi udara. Ketika melayang, tangkinya akan berisi setengah udara dan setengah air. Sebaliknya, ketika menyelam, tangki akan berisi air. Kesimpulan percobaan ini, berat benda berkurang saat dimasukkan ke dalam air disebabkan oleh adanya gaya apung atau gaya angkat yang mendorong benda ke atas atau berlawanan dengan arah berat benda.
Perhatikan contoh soal berikut ini. Dari soal diketahui volume benda sebesar 2 meter kubik, massa jenis benda sebesar 1000 kg per meter kubik, dan gravitasi bumi sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya ialah berapakah besar gaya angkat benda tersebut. Di sini, gaya angkat rumusnya adalah Rho kali gravitasi kali volume, maka diperoleh gaya angkat benda sebesar 20.000 Newton. Kesimpulan dari materi kita hari ini adalah jika sebuah benda dicelupkan ke dalam air, maka benda tersebut akan memperoleh gaya angkat atau gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Demikianlah materi kita hari ini. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.